Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah sintaksis kelas A akan membawakan materi mengenai struktur sintaksis. Struktur sintaksis yang pertama, fungsi sintaksis sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua, kategori sintaksis sebagai nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Yang ketiga, peran sintaksis sebagai pelaku, penderita, dan penerima. Yang keempat, alat sintaksis. Yang pertama, fungsi sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek atau S, predikat P, objek O, dan keterangan K. Apakah struktur sintaksis selalu berurutan SPOK? Tidak. Fungsi sintaksis tidak harus selalu berurutan S, P, O, dan K. Contohnya, yang pertama, keluarlah nenek dari kamarnya. Kalimat tersebut memiliki fungsi sintaksis P, S, dan K. Yang kedua, tadi pagi nenek melirik kakek. Contoh yang ketiga, nenek tadi pagi melirik kakek. Yang keempat, nenek melirik kakek tadi pagi. Kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat memiliki fungsi K dalam kalimat yang posisinya tidak sama. Jadi, tampaknya yang urutannya harus selalu tetap adalah fungsi P dan O. Kemudian, apakah keempat fungsi itu harus selalu muncul dalam setiap struktur? Yang pertama, A. Keluarlah nenek dari kamarnya. Itu tidak memiliki fungsi objek. Kemudian, jadi keempat fungsi itu tidak harus selalu ada dalam setiap struktur sintaksis. Lalu, fungsi mana yang bisa tidak muncul dalam fungsi-fungsi mana pula yang harus selalu muncul sehingga konstruktur tersebut dapat disebut sebagai sebuah struktur sintaksis. 1. Pendapat 1. Minimal fungsi subjek dan predikat harus ada. Tanpa subjek dan predikat, konstruksi tersebut belum dapat disebut sebagai sebuah struktur sintaksis. Objek dan keterangan boleh tidak muncul, apalagi mengingat kemunculan objek ditentukan oleh transitif atau tidaknya verba yang mengisi fungsi predikat, dan fungsi keterangan hanya muncul bila diperlukan. Pendapat 2 menurut Verhan tahun 1978. Fungsi keterangan tidak boleh dihilangkan. Misalnya, dia tinggal di Jakarta. Frasa di Jakarta menduduki fungsi keterangan tidak dapat dihilangkan. Pendapat 3 menurut Hef tahun 1970. Yang paling penting dalam struktur sintaksis adalah fungsi predikat. Verba yang transitif tentu akan memunculkan objek dan verba yang menyatakan lokasi. Seperti kata tinggal pada kalimat dia tinggal di Jakarta, tentu akan memunculkan fungsi keterangan yang berperan lokatif. Contoh pendapat Clark. A. Rambut nenek belum memutih. Intransitif tidak memunculkan objek. B. Nenek membersihkan kamarnya. Transitif harus ada objeknya. C. Matahari terbit dari sebelah timur. Intransitif yang menyatakan lokasi. Harus ada keterangan. 4. Pendapat sanggahan pendapat Cave. Ada sejumlah verba transitif yang objeknya tidak perlu ada atau keberadaannya dapat ditanggalkan. Verba ini biasanya adalah verba yang menyatakan kebiasaan atau verba itu mengenai orang pertama, tunggal, atau orang banyak secara umum. Contohnya, A. Sekretaris itu sedang mengetik. Mengetik biasa dilakukan oleh sekretaris. B. Pertunjukan itu sangat mengecewakan. Yang mengalaminya adalah orang pertama atau saya, atau orang banyak pada umumnya. C. Dari pagi nenek belum makan. Apabila yang dimakan bukan nasi, maka harus dimunculkan objeknya.
Kakek mau minum. Apabila yang diminum bukan air, maka harus dimunculkan objeknya. 2. Kategori sintaksis. Mengenal kategori kata dalam bab morfologi, subjek harus berupa nomina dan predikat harus berkategori verba. Kiranya perlu dikaji ulang, terutama untuk sintaksis bahasa Indonesia. Contohnya, A. Berenang menyehatkan tubuh. B. Membaca dapat 7 dan menulis hanya dapat 6. Pada kalimat A, yang menyehatkan itu bukanlah berenangnya, melainkan perbuatan atau pekerjaan berenang itu. Jadi, subjek kalimat A tetap berupa nomina. Pada kalimat B yang mendapat nilai 7 adalah ujian atau tes membaca, bukan membacanya. Jadi, kata membaca tetap berkategori verba. Sedangkan frase ujian membaca atau tes membaca berkategori nomina. Selanjutnya adalah peran sintaksis. Peran yang ada dalam struktur sintaksis berkaitan dengan makna gramatikal yang dimiliki oleh unsur sintaksis itu. Makna gramatikal, unsur-unsur leksikal yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis tergantung pada tipe atau jenis kategori kata yang mengisi fungsi predikat dalam struktur sintaksis itu. Contoh jika predikat diisi oleh verba transitif makan misalnya, maka pengisi fungsi subjek akan berperan sebagai pelaku dan pengisi objek sebagai sasaran. Tetapi, kalau pengisi fungsi predikat berupa verba kedinginan, maka pengisi subjek akan memiliki peran yang mengalami. Selanjutnya adalah pengisi fungsi predikat dapat memberi peran. Nenek menghitamkan rambutnya, aktif. Rambutnya itu dihitamkannya, pasif. Kulitnya mulai menghitam, proses. Rambutnya sangat hitam, keadaan. Pengisi fungsi subjek dan objek antara lain dapat memberi peran. Dia menghitamkan rambutnya, pelaku. Dia kedinginan sepanjang malam, yang mengalami. Dia menang lotre 100 juta rupiah, penerima. Dika menendang bola itu keras-keras, sasaran. Dan Nita menulis surat itu di pagi hari adalah hasil. Alat sintaksis. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh, kita sebut saja, urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan juga bisa ditambahkan dengan konjungsi. Peranan ketiga alat sintaksis itu, yakni urutan kata, bentuk kata, dan intonasi, yang tidak sama antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Alat sintaksis. Alat sintaksis pertama yaitu urutan kata. Urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lainnya dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata sangat penting, tetapi dalam bahasa Latin sangat tidak penting karena urutan kata dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna gramatikal kalimat tersebut. Bahasa Latin dan bahasa fleksi yang memegang peranan penting adalah bentuk kata yang menduduki fungsi subjek, fungsi objek, dan fungsi lainnya. Kemudian, alat sintaksis kedua adalah bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia sangat penting dibandingkan dengan bahasa Latin yang berperan mutlak. Fungsi subjek dalam kalimat bahasa Indonesia ditentukan oleh urutan kata daripada bentuk katanya. Sintaksis ketiga yaitu intonasi. Batas antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya ditandai dengan intonasi berupa nada naik dan tekanan. Frasa dalam bahasa Indonesia juga ditandai dengan tekanan pada kata terakhir yang terkadang sering menimbulkan salah penafsiran karena memberi tekanan pada tempat yang berbeda. Alat sintaksis keempat adalah konektor yang biasanya berupa morfem atau gabungan dari morfem yang secara kuantitas merupakan kelas tertutup. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik di dalam kalimat atau di luar kalimat. Terdapat dua macam konektor, yaitu konektor koordinatif dan konektor subkoordinatif.
Konektor koordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang sama kedudukannya, sedangkan konektor subkoordinatif adalah konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya tidak sederhana. Sekian pemaparan materi oleh kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.